Meru Island merupakan salah satu pulau yang paling indah yang terletak di bagian ujung timur pantai Maladewa, sehingga perjalanan tempuh lebih jauh dibandingkan Pulau Fidu dan pulau-pulau di Maldives lainnya. Tempat ini menyuguhkan keindahan laut yang luar biasa, bagaikan surga dunia tersembunyi. Laut jernih berwarna biru toska membentang begitu indah, hasilnya sangat putih. Dia memilih Meru karena dia memiliki resort dan villa pribadi di sana, dan sebagian dari hotel penginapan di Meru juga merupakan hasil kerja keras kerjasama host dengan investor asing, sehingga dia membutuhkan privasi itu. Para pesiar harus berlayar dari lautan Pulau Meru yang begitu indah. Dia kemudian mendekati Yen dan memeluk diri dari belakang. Pria itu hanya menggunakan celana pendek dan Yen tersenyum saat merasakan pelukan Taeyong. Apakah kau menyukainya? Yen mengaku ke tempatnya sangat indah, dan ini adalah kali pertama aku liburan ke luar negeri. Taeyong tersenyum dan mengucap pipi. Yen, aku senang mendengarnya. Yen berjanji dan mendaratkan ucapan singkat itu membuat mata Theo terpejam dan tertegun karena kemenangan itu. Kemudian Yen memeluk Taeyong dan menyandarkan kepalanya di dada bidang pria itu. Terima kasih telah membawaku ke tempat ini, Taeyong. Aku merasa bahagia bersamamu. Sebenarnya dia tidak tahu bagaimana jika semuanya berakhir. Jika Taeyong sudah bosan lalu pergi meninggalkannya, Yen yakin dia akan tetap menyedihkan. Taeyong tersenyum mengusap rambut coklat Yen. Kemudian dia melepaskan pelukan itu dan memarahi dagu Yen. Yen mengalungkan tangannya membalas Taeyong yang semakin dalam dan menuntut itu. Yen menikmati semua sentuhan yang diberikan Taeyong selama ini kepadanya. Dia tidak menafik bahwa dengan Taeyong jauh lebih menyenangkan dibandingkan Jungkook yang sudah 8 tahun bersamanya. Yen membalas Taeyong yang menuntut. Saat ini mereka berada di dalam kapal. Taeyong mendapatkan tubuh Yen di dinding dan menarik tali pengait gadis itu. 3 jam mereka habiskan untuk setelah itu Yen dan Taeyong bersenang di pantai. Kapal mereka tidak berhenti di tepi pantai yang airnya tidak terlalu dalam. Taeyong memegang tangan Yen dan mencampurkan dirinya ke dalam air. Yen memang bisa berenang dan suka bermain air. Dia menyembulkan kepalanya dan menikmati air laut yang terasa sejuk itu. Matahari tak lagi hampir benar-benar singgah. Itu mulai terlihat secara perlahan. Taeyong ini menyenangkan, ucap Yen sambil berenang. Taeyong tersenyum dan mendekati Yen lalu memeluk gadis itu dari belakang. Ia tersenyum dan membalikkan tubuhnya ke arah Taeyong. Dia mengalungkan kedua tangannya. Aku masih belum puas, kita hanya melakukan sebentar. Ya sudah, biarkan aku main air sebentar nanti malam, kan masih banyak waktu. Yen memandang wajah tampan itu, entah kenapa hati kecil Yen berharap bahwa suatu saat Taeyong bisa jatuh cinta padanya. Dia mulai menginginkan Taeyong. Jika suatu saat semua hal ini kita adalah selesai, aku harap kau tak melupakanku. Dia terdiamnya menatap mata Yen yang terlihat serius itu. Ini semua belum berakhir. Yen diam namun terbesit rasa kecewa dalam hatinya. Belum berakhir pula dilupakan. Itu artinya jika sudah berakhir maka ada yang akan melupakannya. Yen akhirnya sadar mulai sekarang dia tidak usah berharap apapun. Cukup memanfaatkan Taeyong dan menjadi partnernya saja. Hal itu sudah cukup.
Taeyeon menjelas mendengar apa yang dikatakan Taehyung. Yan berusaha tetap tersenyum dan tak boleh terbawa perasaan, namun Yan akan membuat kebersamaan yang mereka lalui tak mudah dilupakan oleh Taehyung. Dia akan membuat pria itu terus mengingatnya. Yan tersenyum, dia mendekati wajah Taehyung dan membangun bibir pria itu dengan lembut. Ciuman yang selalu menimbulkan getaran baru dalam diri Taehyung selalu membuatnya nyaman. Saat merasakan ciuman gadis itu, Yan melepaskan ciumannya dan tersenyum manis di depan Yan. Taehyung tersenyum dan memandang wajah cantik Yan yang lebih indah daripada sunset tersebut. Gadis itu sangat menawan dan sempurna. Jujur saja, Yan adalah tipikal wanita idaman Taehyung. Hal yang membuat Yan spesial di mata Taehyung adalah perhatian yang diberikan gadis itu padanya. Taehyung merasakan dengan jelas perhatian Yan memberi pengaruh besar padanya. Sifat manja gadis itu membuat karakter Taehyung yang keras perlahan melunak. Dia bahkan tak pernah marah kepada Yan, apalagi yang memperlakukan Yan dengan buruk. Yan membuka ponselnya. Sejak tadi dia terus diteror oleh dan sejauh kedua manusia itu terus mengirim puluhan pesan di grup chat mereka. Dia juga merasa heran dari mana kedua manusia itu tahu bahwa dia sedang berada di Maldives bersama Taehyung, dan setahu Yan orang lain yang tahu di kantor hanyalah Jimin. Ke Maldives tidak caca-caca akan liburan bersama pacar keduanya. Gimana kalau tidaknya pergi bersamaku? Yan sepertinya sibuk, apakah sedang? Oh, sepertinya kita mengganggunya atas berada keluaran baru. Jangan lupa Yan. Tidak, please. Jika tidak mengaku, maka aku akan membocorkan kau liburan non diri kamu kepada Jungkook. Aku akan memberitahu kepada semua karyawan di seluruh departemen bahwa kau. Ya, sudah puas dan ganggu, sekarang aku sibuk. Yuhu, berada. Yan menangis sebal dan mematikan ponselnya. Kedua manusia itu saling menyebalkan. Dia mendekati Yan dan memeluk gadis dari belakang dan meletakkan dagunya di pundak sempit Yan. Yan tersenyum menenggelamkan kepalanya. Selain Jungkook tak ada menghubunginya karena dia pergi tanpa izin dari pria itu. Yan tahu Jungkook marah, namun dia tidak peduli. Saat ini mereka berada di villa. Yan selesai memakai dress dan mengolaskan makeup tipis di wajahnya. Gadis itu terlihat cantik, namun telah menyiapkan semua bagian kebutuhan Yan selama liburan, jadi gadis itu tidak perlu repot. Jungkook fokus pada layar komputernya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, namun dia memilih lembur. Dia menatap layar ponsel yang sepi. Dia memilih tak menghubungi Yan. Gadis itu tetap pergi walaupun tidak diizinkan. Dia benar-benar berubah drastis. Jungkook sebaiknya istirahat dulu, ucap Jennie sambil meletakkan sebotol minuman di meja. Jungkook berita tersenyum. Terima kasih Jennie, tinggal sedikit lagi. Sebaiknya kau saja yang istirahat. Jungkook jangan terlalu dipaksakan, tentu saja. Sepertinya akhir-akhir ini kau tidak terlalu baik. Jennie, apakah kantor sering melakukan perjalanan bisnis ke Maldives? Maldives sepertinya jarang atau tak sama sekali, karena saya tahu Maldives cocok untuk berbulan madu, bukan perjalanan bisnis. Pantai di sana sangat indah dan menyenangkan, tapi tergantung kliennya juga. Bisa saja klien sedang di Maldives dan kita harus ke sana. Jungkook terdiam. Dia semakin curiga kepada Yan sekarang. Dia berfirasat bahwa Taehyung sudah masuk ke antara mereka. Saat ini memikirkan semua ini membuatnya semakin pusing.
Jongkok menoleh dan mengangguk. Komentarnya banyak berubah sekarang, entah itu sikap atau penampilan. Yang jelas dia sangat dekat dengan atasannya. Aku merasa di nomor 2 kan. Jane diam sejenak. Dia jadi ingat saat Ian Kamal bersama Taehyung. Keduanya terlihat seperti sepasang kekasih yang bahagia. Kau tidak coba membicarakan dengannya? Sudah Jen, namun aku Jongkok sebenarnya tempo lalu saat kita di laut aku melihat pacar bersama Taehyung. Mereka berbelanja. Sontak harus memperlangkah Jongkok terhenti. Jongkok hati seorang bisa berpikir kapan saja. Apakah untuk semua hal yang lebih menarik? Jongkok menunduk apa yang terkadang jadi benar. Taehyung itu definisi sempurna, selalu berada di samping Ian 24 jam. Bisa saja hal yang diinginkan terjadi. Jongkok mengepalkan tangannya. Dia berusaha payah dari bawah angkat rakyat yang terangkat. Dan kenapa saat semuanya sudah membaik Ian malah berubah? Ian melihat kantongnya